非常高兴能与大家在今天的课程见面呀。senang ketemu lagi dengan teman-teman semua di kelas hari ini. 大家过得好吗？teman-teman apa kabar？ 大家过得好吗？用餐了没有？今天早上用餐了没有？sambil teman-teman chat，我们看一下上星期是到哪儿了啊？minggu lalu kita sampai mana？ 等一下。好的，看一下啊，上星期是不是到了这个32，对吗？到了32，我们已经回答了halaman 32 dan kita sudah jawab, benar ya? Sudah lengkap semua ya. Oke, 等一下，我看一下大家写什么了。OK， 都很好，好的好的，听到大家很好，我也很高兴，非常好，好，用餐了是吧？halaman 33 lagi. Ya, maksudnya yang halaman 32 kita sudah jawab pertanyaan, sudah dikoreksi semua ya. Benar ya, saya tidak ada yang mau dibahas kan? 对吗？我怕忘了， saya lupa, takutnya lupa. Oke, benar ya, 好的。过得很好，所以听到大家过得很好，我也很高兴。好的，那我们今天一开始就来看一下唐诗ya. Jadi kita mulai, kita langsung lihat halaman 33. Teman-teman, kenapa saya tetap taruh foto asli dari Tangshi? Biar teman-teman bisa, nanti saya artikan, teman-teman balik lagi ke gambar ini dan lihat, oh maksudnya ini gitu ya. Nah jadi ada gunung ya, terus ada air ini Huanghe, terus habis itu ada bangunan Guanque yang pagoda ini ya, teman-teman bisa lihat halaman 33, pagoda ini namanya Guanque Lou. Letaknya di Shanxi Sheng. Shanxi Sheng, 我不知道大家去过吗？ saya nggak tahu teman-teman udah pernah. 我也没去过, saya juga belum pernah ya, karena yang terkenal biasa Beijing, Shanghai, 然后杭州、苏州，对吗？还有张家界ya, 张家界yang tempat syuting Avatar. Nah kalau Shanxi memang agak jarang karena dia kotanya memang pemandangan alam sama bangunan-bangunan kuno kayak gini ya, pagoda-pagoda. 好吧，那我们看一下34. Jadi nanti begitu diartikan teman-teman lihat lagi gambar, oh maksudnya semua tercermin dari gambar ya. Oke, nah 我们看一下34页 halaman 34. 大家可以看一下啊，我忘了这是第几首, saya lupa ya, ini Tangshi yang keberapa. Kenapa saya pilihin? Tangshi 有300首 ya. Puisi pantun pada zaman dinasti Tang itu ada 300. Kalau teman-teman suka, teman-teman boleh search internet juga sebenarnya udah banyak banget ya, atau beli bukunya juga boleh. Yang saya pilih adalah memang beberapa yang umumnya masyarakat tahu ya. Jadi begitu teman-teman baca atau teman-teman hafal dan ngomong sama orang akan bilang, oh ya saya juga tahu. Biasanya lumrah gitu ya, dan memang dia terkenal karena dari artinya, dari orang sering pakai. Teman-teman kalau masih ingat materi kita, 更上一层楼 itu adalah ambil dari puisi ini gitu ya, yang baris terakhir, 更上一层楼. Jadi teman-teman tahu, oh istilah 更上一层楼 itu dari puisi dinasti Tang yang berjudul Teng Guanque Lou ya. Oke, kita langsung saja ke judul dulu. 对不起，我们先念一下，我忘了ya, saya lupa ya. Kita baca dulu. Saya bacain beberapa kali ya, nanti teman-teman akan saya tunjuk volunteer untuk bacain. Nah, kegunaan Tangshi saya pikir karena dia pendek, terus memang bacanya nggak bisa cepet ya. Kalau cepat jadi nggak bagus, memang harus bacanya pelan-pelan, kayak puisinya kita di bahasa Indonesia juga sama ya. Nah, ini sekalian satu, ya kita bilang 一举两得, teman-teman masih ingat 一举两得, jadi sekali dilakukan bisa dapat 2 gitu ya, 2 manfaat. 一举, 举 itu artinya angkat, begitu angkat, 两得 dapatnya 2. Jadi sebenarnya nggak cuma dapat 2 ya, banyak manfaat yang kita bisa dapatkan dari arti. Sama yang terutama yang saya tekankan adalah bacanya pelan dan kita benar-benar disiplin untuk tanda nada ya. Oke ya, jadi sambil latihan pininnya kita.
Teng Guan Xue Lou. Ingat JQXY ya. Saya tidak pernah bosan-bosan ketika teman-teman ketemu QU. Oke, berarti U-nya ini adalah U yang U gitu ya. Jadi mulutnya mesti apa ya? Kita bilang setengah bulat ya. Bahasa Indonesia memang nggak ada ya. Jadi kalau JQXY, jadi biar teman-teman nggak ragu-ragu ya. Ketemu U, walaupun dia di atasnya nggak ada titik dua ya. Nah, mau dia ketemu cuman U doang atau UE atau UAN gitu ya, mulutnya pasti setengah bulat karena bunyinya yang ini ya. Jadi Teng Guan Xue Lou, Tang ada dua, Wang Zhi Huan, Bai Ri Yi Shan Jin, Huang He Ru Hai Liu, hanya 3. Jadi kalau teman-teman ingat nada 3 itu sebenarnya dia turun baru naik ya. Kalau full, misalnya kita cuma baca satu huruf ini hai, ya udah hai gitu ya. Tapi begitu di sampingnya ada huruf lain, maka nada 3 itu bacanya separuh ya. Separuh itu maksudnya gini, hai liu, naiknya udah huruf yang lainnya. Jadi huang he ru hai liu, naiknya sudah bunyi di sampingnya supaya kita nggak bacanya gini hai liu. Nah kan jadi kepatah-patah ya. Jadi dengarnya juga nggak nyaman. Jadi Huang He Ru Hai Liu, Yu Qiong, barusan saya bahas ya, Yu bacanya Yu, Yu Qiong Qian Li Mu, Geng Shang Yi Ceng Lou. Nah, kalau MU tetap baca kayak bahasa Indonesia MU. Pokoknya peraturannya yang ini doang ya. Yang selain itu apa namanya, bacanya MUU, U-nya bahasa Indonesia seperti biasa ya. Yu qiong qian li mu, geng shang yi ceng lou. Boleh bantu revisi, ini bacanya nada 4 ya. Yang lainnya udah oke. Jadi saya sekali lagi, habis itu saya minta volunteer kita baca ya. Saya undang yang belum pernah tunjuk tangan ya. Jadi yang sudah sering tunjuk tangan rata-rata hampir saya hafal namanya walaupun tidak pernah lihat muka ya. Oke, jadi teman-teman yang lain yuk nggak apa-apa. Bukan mesti tunggu pinter baru tunjuk tangan. Bushi. Ini forum belajar. Jadi saya berharap kita bukan tunggu pintar. Kalau tunggu pintar itu di luar ya, jadi kita latihan di sini. Jadi saya undang teman-teman semua ikut yuk partisipasi, terutama yang belum pernah tunjuk tangan ya. Jadi biasanya yang udah sering tunjuk tangan saya hafal namanya. Yuk kita sama-sama maju ya. Oke, Teng Guan Xue Lou, Tang Wang Zhi Huan, Bai Ri Yi Shan Jin, Huang He Ru Hai Liu, Yu Qiong Qian Li Mu, Geng Shang Yi Ceng Lou. Jadi kalau teman-teman tahu ya, apalagi suka nonton film, Xiang Huan Zhu Ge, apa ya, bahasa Indonesianya, ada yang bisa bantu saya pernah nonton Putri Huan Zhu ya, kalau nggak salah ya. Nah itu udah lama. Saya suka filmnya, kenapa? Karena dia di dalamnya benar-benar isinya ya syair, pantun ya. Jadi teman-teman tahukah bahwa zaman dulu yang boleh belajar cuman keluarga dari kerajaan-kerajaan ya, dari anaknya raja segala macam. Sehingga syair ini dulu masyarakat yang biasa itu nggak kenal. Jadi begitu ya teman-teman bisa lihat ya stratanya berbeda. Sehingga kalau orang-orang yang terpelajar ya mereka ngobrol berkomunikasi ya pakai pantun-pantun begini. Jadi pantun ini adalah sesuatu yang kita bilang mahal ya, mahal dalam tanda kutip di zamannya dulu, tapi sekarang kan udah di open semua masyarakat boleh belajar ya. Oke, 我请一下同学们来念啊，登鹳雀楼。saya minta teman-teman bacain sebentar. Oke, Maria, saya unmute ya. Teman-teman yang sudah pernah kita kasih kesempatan sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang jarang ya. Jadi semuanya bisa maju bareng-bareng. Maria, 可以吗？等一下，saya sudah unmute. 你好，老师。你好，来念一下登鹳雀楼，pelan-pelan aja nggak apa-apa ya. 来，1、2、3。登鹳雀楼，苍王西环，
王之涣之涣， ，yes， 白日依山尽，黄河入海流。乌鹊变绿木，更上一层楼。 Oke, sedikit saja perbaikan nada dari saya ya. Teng Guan Xue Lou, boleh ikutin saya? 登鹳雀楼， Hao, Tang nada 2 ya. Jadi nada 2 itu naik gantung di atas, tapi smooth ya. Tang, boleh ikutin saya? Wang Zhi Huan. 王之涣， Oke, Bai Zhi Yi Shan Jin. Jadi Zhi-nya nada 4 ya. Bai Zhi Yi Shan Jin. 可以再来一次吗？ 白日依山尽， 一satu, 依山尽。依山尽。 好，黄河入海流，流nya nada 2。黄河入海流， 好，欲穷千里目 ，OK， 然后更上一层楼，楼nada 2， jadi naik juga ya. Sekali lagi, 更上一层楼。更上一层楼。 好没关系，可以在家复习ya, nggak apa-apa, bisa review lagi di rumah, cuma beberapa kosakata saja ya. Oke, 谢谢 Ibu Maria 呀，谢谢您，再见，不客气，不客气，再见，再见，再见，好的，再来Zelvia，oke，saya unmute ya。你好，老师。呀，早上好，来念一下，kita baca dulu。 登鹳雀楼，唐王之涣。白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。 Oke, banyakan nada 2 ya, sama nada satunya agak kurang tarik. Oke, saya cek ya. Yang pertama adalah low. Boleh ikutin saya baca low. Low. Ya, jadi bacanya teng, nada 1 ya. Jadi nada 1 itu datar, tarik sepanjang bahu. Kalau teman-teman mau punya patokan. Teng Guan Xue Lou. Teng Guan Xue Lou. Nada 4-nya ditekan ya. Guan Xue Lou. 4 ditekan, dihantar. Boleh sekali lagi. Teng Guan Xue Lou. Yes, 很好。之 nada 1 ya, jadi datar. Wang Zhi Huan. Wang Zhi Huan. Yes. Bai Zhi, Zhi-nya tekan nada 4, terus Shan nada 1 ya. Boleh sekali lagi. Bai Zhi Yi Shan Jin. Bai Zhi Yi Shan Jin. Zhi ya ditekan ya. Bai Zhi Yi Shan Jin. 黄河入海流，黄河入海流，流naik，流呀 ，yes 呀， 黄河入海流， 流 yes ya, jadi naik udah, jadi begitu dari bawah langsung naik gitu ya, liu. Terakhir adalah sama nada 2 ya. 更上一层楼，更上一层楼 yes ya, kalau ikutin saya baca bisa berarti tanda. 谢谢老师。 lagi ya, 不客气，再见，谢谢你。Oke ya, kita langsung bahas artinya. Nanti yang tunjuk tangan bisa di kesempatan giliran baca yang lainnya ya. Oke, saya clear dulu. 我们看一下今天的唐诗ya, puisi Tang pada hari ini. Kalau teman-teman masih ingat, dulu saya sudah pernah tulisin唐诗，对吗？我自己本身喜欢唐诗 ya, saya memang suka puisi-puisi kayak gini.
karena banyak mengandung arti bagus ya. OK， 唐诗，我们看一下唐诗的这个题目，登鹳雀楼。登ini artinya naik. Ini kata yang kita bilang lebih dalam gitu ya. Mungkin teman-teman taunya naik, shang， 对吗？misalnya 上楼啊，上楼 naik ke atas。我们不需要说登楼，不用。登 dia lebih formal, terus kata-kata tertentu sama dipakai untuk syair-syair seperti ini ya. 对不起。contoh, 比如说登山, nah ini satu istilah yang apa namanya teman-teman mungkin sering dengar ya, 登山。老师，我喜欢登山。Sorry. Naik gunung gitu ya. Maksudnya mendaki gunung, 登山。我的爱好itu hobi ya, 喜欢登山。我的爱好是登山，山 gunung. Ya, di sini ada teman-teman yang suka. 有同学们喜欢登山吗？登山也是一种运动ya. Jadi mendaki gunung ini salah satu olahraga juga ya dan berpetualangan ya. OK， 登山用在这里，登就是naik。然后再来是，我们看一下鹳雀楼。楼 ini adalah bangunan, building ya. OK。Yang agak pendek saya bisa bantu tulis, tapi kalau yang panjang teman-teman langsung catat ya di modul masing-masing. Bangunan. 我的这个笔有问题。等一下啊。Bangunan. Ya, oke. Ya, biar bagus ya. Bangunan. Nah, ini adalah nama bangunan, 鹳雀楼. Cuma mungkin teman-teman penasaran, 鹳-nya artinya apa? 雀 artinya apa? 鹳 ini adalah sejenis burung bangau. Burung bangau itu setahu saya banyak apa ya jenisnya gitu ya. Nah, ini secara umum ya, 鹳科, biasanya orang bilang 鹳科 itu bangau secara umum. Tinggal ada 白鹳 gitu ya. 白 itu artinya putih, 白鹳 jadi burung bangau yang benar-benar badannya putih semua, nggak ada campuran warna. Terus 雀 ini adalah 麻雀. 麻雀 teman-teman tahu burung gereja atau burung pipit ya. 鹳雀楼，登鹳雀楼。等一下，我给大家写一下鹳科。Ini kotak ya. Ya, oke. Nah, teman-teman lihat ya, yang akan saya tulis ini adalah niao. Teman-teman tahu niao 是什么吗？ Yang saya barusan tulis ya, yang di sebelah kanan. Burung, ya. Jadi begitu kita lihat huruf Mandarin ini, walaupun mungkin kita nggak tahu ya, ini artinya apa misalnya contoh. Nah inilah menurut saya kelebihan bahasa Mandarin ya. Begitu teman-teman kenal-kenal basic, oh ini ada sampingnya ada niao, ada burung, oh pasti berhubungan dengan spesies itu gitu ya. Nah, 鹳科 adalah bangau ya. Nah nanti kalau teman-teman yang hobi yang suka bisa meneliti lagi bangau apa jenisnya banyak ya. Oke, 再来雀. 雀 yang tadi saya bilang dia lengkapnya ada 麻雀. Oke. 麻雀. Burung pipit atau teman-teman mungkin sebut burung gereja ya. Nah, teman-teman pernah dengar nggak istilah 麻雀变凤凰? 凤凰是什么? Ini ya, sering orang bilang dan dipakai untuk satu istilah. Nanti teman-teman pasti tahu kenapa istilah itu, oh maksudnya itu ya, jadi gampang hafalnya. Ya, 麻雀 itu adalah burung merak ya, phoenix. Saya tulis di bawah saja ya. 麻雀变凤凰. Ya, teman-teman, bentar ya, kalau pas teman-teman ketik, guratan saya kepotong. 麻 这个麻就是麻烦的麻，麻烦的麻还记得吗？是什么意思？麻nya sama ya. 麻 ada dua. 麻雀，麻雀变凤凰。变 artinya berubah ya. 凤凰 banyak nama orang pakai feng ini ya. 凤凰 OK， 好的。麻雀
变nah tuh ya pen saya masih bermasalah ya, tulisnya mesti ini banget baru dia oke. 凤凰 oke 我们说一下凤凰 itu burung merak ya, phoenix. Nah, terus maksudnya apa gitu ya? Oh, udah ada pinnya. Mace tadi burung pipit, pian ini berubah. Oke, ada yang bisa nebak istilah ini? Artinya dari orang yang biasa-biasa naik status ya, naik level. Misalnya teman-teman sering lihat cerita-cerita yang dimana misalnya dia tadinya gadis desa yang mungkin dari keluarga ekonomi yang sederhana gitu ya, terus begitu ketemu jodohnya dia berubah jadi fenghuang, jadi phoenix ya, jadi orang kaya, jadi nyonya orang kaya ya. Cinderella ya, salah satu ceritanya adalah contoh dari cerita Cinderella. Jadi ma jue bian fenghuang, ini bisa dipakai ya, contoh 我真的很想麻雀变凤凰gitu ya, mungkin si gadis muda ini berpikir pengen banget ya jadi suatu saat jadi nyonya muda gitu ya, jadi berubah gitu ya. Ya seperti contoh cerita Cinderella. Kalau Cinderella mungkin teman-teman langsung oh maksudnya gitu ya. Jadi burung yang biasa-biasa berubah lah jadi phoenix ya, satu burung yang memang diagung-agungkan seperti itu. Ma jue bian fenghuang. Nah, cuman kembali lagi Guan Xue Lou ini benar-benar nama bangunan, bukan kenapa dipakai nama ini. 不是的，它本来就是这个名字ya. Jadi nama bangunan. Oke, Tang ini adalah menandakan puisi ini dibikin pada zaman dinasti Tang. Tang Chao 很多诗人ya. Jadi Tang Chao itu muncul banyak banget penyair-penyair yang terkenal ya, puisi-puisinya terkenal. Wang Zhihuan, Wang ini marga. 我不知道同学们这儿有没有姓王的？ teman-teman di sini ada yang marga Wang, namanya Zhihuan ya, Wang Zhihuan. Ini nama orang, nama yang bikin puisi ini. Saya lanjut ya, teman-teman silakan di screenshot. 白日依山尽, 白 putih, 白色的白, nada dua ya, 白色 artinya putih. Saya hapus dulu ya, biar nggak terlalu penuh. Jadi saya bisa jelasin yang baris pertama. 好了吗？麻雀变凤凰。我觉得麻雀变凤凰当然都是每个人的梦想ya. Jadi impiannya semua orang ya. Kita berharap dari ya nggak apa-apa ya kita dari asal keluarga yang sederhana, tapi saya rasa misalnya teman-teman kerja keras ya, berusaha pasti akan jadi 凤凰 ya. 肯定会的，但是大部分都是女孩子ya, dipakai untuk wanita karena phoenix ya, burung merak. Kita lanjut, sudah? 好了吗？ 凤凰，所以凤凰 burung yang bagus ya, banyak nama wanita juga pakai ini 凤，用这个字huruf ini ya. OK， 好了。 好，我删除再来，我们看一下白 ini adalah putih ya. 白日依山尽, 日 adalah matahari. Teman-teman boleh catat, 白 putih, 日 matahari. Jadi matahari di siang hari gitu maksudnya ya. Cahayanya masih putih, belum terbenam. Itu namanya 白日. I itu maksudnya gini. Bentar ya, saya gambar. Menuruti berdasarkan. Nah, maksudnya apa? Misalnya contoh gunung ya. Saya gambar. Jadi kalau kita lihat pemandangan kan misalnya matahari contoh di sini. Itu artinya gini. Mengikuti si gunung gitu ya. Sebenarnya bukan begitu, tapi ini yang kita lihat di bumi ini. Padahal sebenarnya bumi yang berputar ngelilingi matahari. Tapi pemandangan yang kita lihat adalah matahari kalau udah mulai mau terbenam kan dia pelan-pelan menyusuri si gunung ini turun gitu maksudnya ya. Kayak teman-teman lihat ya, saya duduk, belakang saya ada tembok, itu namanya ikau. Jadi bersandar, ikau. Itu namanya ikau. Kayak misalnya contoh saya bilang, kamu jangan sandaran di dinding dong gitu ya. 你别依靠在墙上，墙上很肮脏. Misalnya contoh ya, kamu jangan sandaran di
dinding, si dindingnya kotor gitu ya, ikau. Jadi I-nya itu maksudnya gini ya. Saya perlu kasih action jadi teman-teman paham. Oh, dari pemandangan yang terlihat ya. Jadi I itu artinya menyusuri berdasarkan ya turun gitu ya. Shan gunung. Shan itu gunung. Jin artinya kalau teman-teman masih ingat kita pernah belajar satu kosakata Jin Li, Yomeo. Jin Li. Ya. Oke, teman-teman, sebentar. Teman-teman mungkin penasaran ya, ini Laoshi perfect banget ya. Guratannya kepotong ulang lagi. Karena nggak bisa ya teman-teman ya. Dia punya cara nulis urutannya. Jadi begitu saya kepotong, ya memang nggak terlalu nyaman ya. Jin, pushi. Jingji itu ekonomi ya. Ini Jin Li. Li-nya tenaga. Di latihan conversation kayaknya ya. Jin Li itu artinya do the best. Kalau teman-teman mau tanya saya, oh Jin Li bisa dari mana gitu ya, gampang hafalnya. Li ini tenaga, benar nggak? Jin ini artinya habis gitu, batas paling terakhir, udah nggak ada, udah buntu, itu namanya Jin Li. 所以我们可以说，班长，请你帮帮忙， misalnya contoh ya, 班长 tolong ya, bantu-bantu ya. Nah terus 班长 bilang, 好，我会尽力的, pakai te ya, partikel. Artinya saya akan do the best ya, melakukan yang semaksimalnya, itu namanya Jin Li. Jadi kalau teman-teman hari ini, oh Li tenaga, Jin gitu ya, benar-benar sudah mentok ya, sudah maksimal banget, itu namanya Jin Li. Jadi dipakai di sini artinya si matahari itu turun gitu ya, terus hilang di kaki gunung ini dan kita udah nggak kelihatan. Jadi matahari terbenam, turun-turun, terus akhirnya mataharinya hilang gitu namanya ya. Jadi Bai Zhi Yi Shan Jin, matahari putih gitu ya, mengitari si gunung terus hilang gitu ya, mentok, hilang. Jin itu artinya maksimal, hilang, mentok. Humansho Jin Li. Terus kemarin saya ada kasih kelas yang hari Sabtu Jin Tou. Nah, Tou itu kan sebenarnya ujung ya. Tou kalau kepala ada dua. Tapi kalau ini sebagai ujung maksudnya, bukan kepala ya. Nah, Jin Tou itu apa artinya? Yang ikut kemarin malam, Jin Tou artinya mentok ya, jalan buntu. 我觉得你给我的地址错了吧？我现在到尽头还找不到你家，contoh ya. Jadi saya rasa kamu kasih saya alamat salah atau Google Map ya. Ya saya pernah beberapa kali, entah saya yang nggak bisa baca peta atau ya mungkin error ya. Jadi begitu saya ini, wah mentok ya. Terutama saya pernah tersesat di daerah Jelambar ya, nggak keluar-keluar. Oh, udah pusing banget, hujan, terus nyetirnya sendiri ya. Jadi Jintou itu artinya mentok ya, udah nggak ada jalan biar masuk lagi gitu. Namanya Jintou. Jadi teman-teman dari sini tahu, oh Tou-nya kan sebenarnya ujung ya, ujung. Nah Jin udah maksimal banget, mentok ya, Jintou. Jadi Jin-nya teman-teman jadi paham ya maksudnya apa. Bai Zhi Yi Shan Jin. Silakan dikasih kalimat bahasa Indonesianya ya. Bai Zhi Yi Shan Jin, matahari menyusuri gunung, turun ke kaki gunung dan hilang, artinya terbenam sebenarnya ya. Huanghe Ru Hai Liu, saya lanjut ya, baris kedua. Huanghe, Huang sebenarnya kuning, tapi Huanghe di sini bukan sungainya warna kuning, 不是。大家知道两条最有名的在中国最有名的河就是黄河。长江和黄河, benar ya? 长江和黄河. Nah, tadi saya bilang Guanquelou ada di Shanxi, Huanghe也是在山西. Jadi kalau bagi teman-teman yang misalnya, oh saya geografis nggak tahu lah, ini letaknya di mana. Sebenarnya dari puisi ini kita belajar banyak ya. Kita bisa tahu, oh Guanquelou 在山西, 然后黄河也在山西 ya. Si Huanghe-nya lewatin si provinsi Shanxi. Nah, ini melambangkan si penyair ini dia datang ke bangunan Guanxue. Lagi di bangunan Guanxue, dia dapat inspirasi tulis puisi ini. Jadi dia lihat ya, dia berdiri di bangunan Guanxue, dia bilang, oh si matahari pelan-pelan turun ya, hilang di kaki gunung. Huanghe Ru Hai Liu, di samping-sampingnya itu ada sungai Huang. Ru ini artinya masuk. He tadi adalah sungai ya, teman-teman boleh catat. He adalah sungai. Ru adalah masuk.
Lengkapnya mungkin teman-teman pernah dengar jinru, memasuki, ya. Ru masuk. Jinnya teman-teman sudah pernah belajar kayaknya ya. Jinpu, maju. Jinru. Huanghe Ru Hailiu, jadi Sungai Kuning mengalir masuk. Mengalirnya yang mana? Yang ini. Liu itu artinya mengalir ya. Hai-nya adalah laut. Ya, teman-teman ini sendiri. Ya. Yes. Jadi Sungai Kuning mengalirnya atau bermuaranya pasti ke laut. Iya, sungai yang ngalirnya ke laut maksudnya ya. Jadi dua baris pertama ini menggambarkan pemandangan alam yang dilihat oleh si penyair dan dia akhirnya terinspirasi gitu ya, mau bikin puisi ini. Tapi bagus menurut saya, pai putih, bawahnya huang kuning. Jadi si penyair nggak asal-asal bikin, maksudnya oh ya udah inspirasinya ini. Tapi dia juga memperhatikan estetika gitu ya, keindahan. Pai atas putih, bawahnya huang kuning. Jadi ada berhubungan ya kalau kita lihat keindahannya di situ. Huanghe ru hai liu, Huanghe ru hai liu ya. Jadi Sungai Kuning bermuaranya ke laut. Jinli itu artinya berusaha semaksimalnya. Do the best ya, jinli. Semoga saya kadang-kadang jabarin satu-satu, bantu teman-teman untuk bisa gampang hafal seperti itu ya. Li tenaga, jin itu artinya tadi ya udah maksimal banget, udah nggak ada jalan lagi gitu, mentok. Berarti benar-benar kita maksimalin tenaga kita ya, do the best ya. Liu mengalir, liu mengalir. Hai-nya laut. Huanghe ru hai liu. Halo Ma. Huanghe ru hai liu. Teman-teman bisa perhatiin ya, he, hai, liu, itu tiga-tiganya ada unsur air. Ini namanya unsur air ya. Nanti kalau misalnya teman-teman udah belajar huruf Mandarin, apa ya, sama sih, konsepnya adalah dipahamin gitu. Dipahamin, oh dia punya unsur ini, jadi memudahkan untuk teman-teman. Seperti itu ya. Jadi, Huanghe ru hai liu. Oke, inti dari puisi ini ada di baris 3 dan 4. Kita lihat lagi. Yu qiong qian li mu. Yu, kita ambil satu huruf ini dulu. Yu artinya mau. 老师为什么这儿没有用要？要 mau ya, 我要去你家，我要吃早餐, saya mau makan sarapan pagi. 要 adalah bahasa sehari-hari. Ini ada puisi dia pakai yu. Jadi orang tahu yu itu sebenarnya mau, keinginan ya. Kita ada satu kata yang lengkap, yu. 欲望. Yuwang artinya hasrat, keinginan yang benar-benar pengen banget gitu ya, hasrat, desire. Yuwang ada, jadi yu dipakai untuk dia perlu huruf lain untuk jadi satu frase, jadi satu kosakata gitu ya. Yuwang, teman-teman lihat ya, yu yang saya bilang mau, keinginan, hasrat, ada mulut ya, ada orang. Double, maksudnya ada dua kayak orang gitu ya di atas, yang sebelah sini kalau teman-teman lihat ya, terus ada kou, berarti si orang ini gitu ya punya keinginan hasrat yang sangat mendalam. Yang samping ini ada qian, qian itu utang ya, berhutang. Jadi kalau teman-teman lihat ini melambangkan banget gitu ya, hasrat gitu ya, keinginan hati yang benar-benar pengen banget. Kadang-kadang orang bilang ambisi ya, iwang. Makanya kayak udah ada mulutnya ya, pengen banget, terus hutang ya, kekurangan, qian. Ni hai qian shenme ma? Oh, 不用了，已经够了. Misalnya, kamu masih ada kurang apa nggak? Misalnya dia beli belanja, hai qian shenme ma? Hai yao shenme ma? Nah,就是这个qian. Jadi berutang ya, kekurangan. Jadi kayak pengen banget. Nah, namanya iwang. Oke. Jadi menurut saya menarik ya, huruf Mandarin, teman-teman tidak perlu khawatir. Nggak seseram yang dibilang, aduh banyak banget guratannya, pusing. Nggak, kalau teman-teman pahami logikanya gampang ya. Oke, yuwang. Kita lanjut ya. Nah,
berikutnya ini lingkarannya saya hapus dulu. Ya, oke. Kita lihat Chung sama Mu. Ya, karena ini sebenarnya satu kosakata yang terpisah oleh Qianli. Ya, kita bahas dulu Chung Mu. Chung Mu, kalau teman-teman tahu, Mu adalah mata. Tapi dia nggak bisa berdiri sendiri ya. Oke, kita pelajari dulu. Oh, Mu mata. Nah, Chung ini kalau teman-teman tahu, ta hen chung. Ini kata-kata yang sering teman-teman dapetin mungkin ya. Kalau suka nonton pasti tahu. Chung itu artinya miskin. Ta jia hen chung, 对吗? Oke. Kenapa saya jabarin juga supaya bisa bantu teman-teman tahu oh chung maksudnya apa gitu ya. Chung sendiri artinya miskin. Jadi kekurangan sumber daya. Artinya sudah batas maksimal juga gitu loh. Nah, batas maksimalnya yang atas sama bawah tuh beda ya. Jin itu lebih ya artinya lebih maksudnya oh Jin Li dia dipakai pasangannya ada Jin Li gitu ya. Kalau Chung pasangannya Chung Mu. Mu itu mata. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya artinya Chung Mu apa? Sejauh si mata bisa memandang sampai maksimal banget. Itu namanya Chung Mu. Jadi teman-teman tahu ya, kalau kita berdiri di posisi ini, misalnya di posisi lantai 1, pasti mandangnya sejauh ya sebatas-batas maksimalnya di lantai 1. Begitu kita naik ke lantai 2, lantai 3, atau lantai 4, maka si mata mungkin bisa memandang lebih jauh lagi gitu ya. Nah, itu namanya Chung Mu. Jadi Chung Mu artinya sejauh si mata bisa memandang sampai batas yang maksimal. Itu namanya Chung Mu. Jadi ibaratnya kita berharap bisa mandang sampai maksimal banget sejauh-jauhnya gitu ya. Qianli. Qianli ini adalah ukuran jarak di mana artinya jarak yang sangat jauh banget. Sehingga baris ketiga, yu chung qianli mu. Kalau pengen mandang pemandangan yang sejauh-jauhnya gitu ya. Pengen maju maksudnya ya. 等一下同学们 Oke, ya. Jadi Chongmu. Semoga penjabaran saya bisa lebih memudahkan teman-teman menghafal. Oh, Chung itu artinya sumber daya habis ya, miskin. Mu mata. Jadi sejauh si mata bisa memandang ya. Kalau pengen bisa memandang jauh banget ya. Qianli. Memang kalau qianli kita artikan qian ribuan, li miles. Oke, jadi ribuan miles ya sebenarnya artinya jarak yang sangat jauh ya, qianli. Jadi dia ada arti konotasi untuk jarak yang sangat jauh ya. Silakan dicatat dulu Chongmu ya. Artinya sejauh si mata bisa memandang sangat maksimal, sangat jauh. Jadi kalau pengen punya pandangan yang lebih luas, lebih jauh, itu untuk baris ketiga ya. 更上一层楼 更上一层楼 naiklah satu level lagi ya. Jadi ya seperti teman-teman mungkin dalam lingkup kerja yang ini ya tahunya pengetahuan yang ini. Begitu teman-teman naik level, ya teman-teman pasti punya pengetahuan dan lingkup skill yang lebih naik, bener nggak? Kayak teman-teman bilang, wah jadi CEO enak ya, gitu bener nggak? Ketika mungkin kita jadi general manager. Tapi teman-teman tahukah ketika si CEO naik level ke CEO, pasti pandangannya, skillnya, pengetahuannya udah naik level pasti. Ya, karena masalah yang dia hadapi pasti akan lebih besar daripada level di bawahnya seperti itu ya. Tantangannya juga pasti lebih besar. Ya sama, ini puisi memotivasi kita semua bahwa kalau pengen punya pandangan yang lebih luas lagi daripada posisi yang sekarang, maka teman-teman mesti naik level ya. Naik levelnya bebas, mau di karir, di bisnis, di apapun itu ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi mesti naik satu level. Keng itu artinya lebih, shang naik, keng ini lebih, shang naik, yi ceng lou, satu level, satu lantai ya. Jadi
Malah yang terakhirnya itu kata-katanya sederhana, simpel banget. Orang begitu baca langsung, oh iya maksudnya ini ya, keng shang yi cheng lou. Itu kenapa kita bisa pakai di dalam bahasa sehari-hari gitu ya. Keng shang yi cheng lou. 我希望你明年呢更上一层楼. Langsung dipakai gitu ya. Artinya saya berharap kamu tahun depan naik level. Berarti kita mendoakan yang baik untuk orang lain ya. Yi cheng lou. Silakan di screenshot dulu. Bagi teman-teman yang banyak chattingannya kurang volumenya. Oke. Kayaknya tadi karena ada telepon masuk ya. 现在怎么样? Sekarang gimana? 还是不好? Oke. Yang lain bentar ya. Masih kurang besar. 那好吧，可能是讯号的问题，这个就不nggak tahu ya. Apakah masih? Ya tadi memang ada telepon masuk. Kadang-kadang kalau telepon masuk dia langsung mempengaruhi volume ya. Oke, 更上一层楼. Oke, sudah berbintang-bintang kepalanya. Ya, bagi yang teman-teman yang tanya banyak yang dari luar yang ada hubungannya, mungkin saya batasi ya, kita bahas mungkin di Selasa supaya yang basic nggak pusing banget ya. Saya pikir banyak juga kaitan-kaitan kosakata baru. Sampai sini oke? Kalau masih oke, mungkin saya kepikiran ya kasih satu kosakata lagi, satu lagi yang mungkin sehari-hari teman-teman bisa pakai. Masih oke. Nah kalau gitu tadi kepikiran ya, pas lagi jelasin teman-teman naik satu level, saya kepikiran ya, teman-teman jangan lapar ya. Ya, ada satu makanan yang ada pakai ceng gitu ya. 我不知道在中国有吗? Tapi di budaya kita ada ya. Begitu nanti saya tulis, teman-teman langsung pasti tahu. 有没有听过这个九层? Jangan ketik dulu sebentar ya. 九层糕, kaunya adalah 蛋糕的糕, kue. 9-nya 9. 层 berarti lapis ya, layer. Tadi kan 一层楼, lantai satu lantai. Nah, 9层糕, kau ini adalah kue. Oke. Nah, 9层糕 ada yang bisa tebak? 不是 kue pernikahan, 不是. Kue lapis. 但是我不知道现在有没有9层 ya. Jadi kalau karena saya orang Hokkien, bukan lapis legit. Kalau lapis legit nanti ada ya. Yang warna-warni itu loh, teman-teman sebut apa? Kue lapis juga kah? Jadi dia lapis-lapis tapi warna-warni gitu. Ya lapis sagu ya, tapi warna-warni dan harusnya secara ketentuan harus 9 ya, ini 9. Ya yang dikukus benar, ya yang dikukus pakai pakai kue ketan mah. Kayaknya gitu ya, saya nggak bisa bikin ya. Jadi 九层糕, teman-teman boleh search ya, 九层糕. Ya dia ada warna coklat putih, atau yang rainbow, jadi warna-warni. Nah, tepung beras ya, oke. Nah, tepung beras sih Liana ya. Nah, jadi kalau yang tadi warna-warni ya bisa oranye. Setahu saya yang paling atas tuh biasanya warna oranye, terus selanjutnya warna-warna lain. Nah, teman-teman nanti kalau beli hitung ya, ada 9 nggak? Secara tradisi harus 9, karena 9 angka bagus ya. 长长久久, 9就是这个长长久久, jadi abadi gitu ya. Kue pepe ya, oke, 好的. Ya, saya pikir pas kepikiran, nah ini yang teman-teman bisa pakai juga ya, kue pepe atau kue lapis atau kue layer yang warna-warni ya. Oke, nah tadi ada muncul kue lapis yang kita biasa Imlek suka ada, benar nggak? Nah, kalau kue lapis legit itu namanya qian. Yang lainnya sama. Qian ceng. Ini saya tulisnya menurun ke bawah ya. Qian ceng gao. Jadi bagi teman-teman yang nanti kalau Imlek, sudah tahu nih, ada kue lapis legit namanya qian. Qian artinya apa, teman-teman? Ini sama ya, saya nggak tulis bawah lagi. Ya, qian artinya ribuan, tapi kalau teman-teman mau hitung ya nggak mungkin ya, itu maksudnya banyak banget. Jadi kenapa teman-teman tahu nggak lapis legit itu istilahnya
mirip kayak waktu kita Imlek gitu ya. Kita pakai di waktu Imlek karena ribuan lapis ya, jadi hokinya berlapis-lapis, banyak banget sampai nggak kehitung-hitung. Nama Qian Cengkao. Qian-nya dari Qian Li, Qian Cengkao. Ya, itu dua kue yang kita sering dalam sehari-hari sering ya. Bisa pikir ya udah sekalian. Biar teman-teman jadi hafal, oh ceng itu layer lapis gitu ya. Jian cengkao, ayo jiu cengkao, qian ribuan. Jian cengkao, ini perlu nggak ininya? Ceng, kau, ingat ya kau adalah kue, ceng adalah layer, qian adalah ribuan. Gampang kan ya buat hafalinnya ya? Ya, ada 9 layer kata Lina ya. Ya, 因为我是福建人，所以我们有这个说法。Jadi kita ada bahasa Hokkiannya ngomong yang 9层高. Dan jujur sih saya nggak pernah hitungin ya. Cuma menurut saya logika orang kasih nama 9 layer harusnya sih 9 gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah tanya, oh kenapa 9 nggak 10 aja tanggung gitu ya, atau 8 aja. 因为可能就是长长久久呀，长长久久。长长久久的久 dia bunyinya sama, tapi tulisan Mandarinnya beda ya. 大家知道长长久久的意思吗？ Sebenarnya dia dari 长久, 长和久. 长久kan artinya abadi ya, diulang artinya sangat-sangat long lasting. Jadi semua arti yang sangat bagus ya. 长长久久。我希望你和他能长长久久。Saya berharap kamu dan dia bisa kekal abadi, artinya ya bisa saling mencintai sampai kapan-kapan pun. Misal ucapan untuk orang yang baru married ya. Cio-nya di atas ya. Ini cio. Nadanya sama teman-teman, cuman huruf Mandarinnya berbeda. Kalau yang ini cio artinya lama, kalau ini chang artinya panjang. Chang chang jiu jiu. Chang chang de chang, makanya temboknya panjang ya. Chang chang jiu jiu. 就是dia ambil dari bunyinya sama ya. Jadi makan kue ini ya teman-teman bisa punya sesuatu yang bagus gitu ya, abadi seperti itu. Chang-chang jiu-jiu. Oh kalau beda bahan, 我就不知道了ya. Saya nggak pintar bikin kue ya. Jadi yang penting teman-teman tahu oh kue yang mana yang dimaksud. Saya rasa sih teman-teman pernah lihat semua ya. Oke, itu tambahan dari saya karena berhubung kita bahas ceng. Halo Ma. Jadi lapar ya. 对对对，刚好我想到成，成 biar bantu teman-teman hafal. Oh, Cheng Laosu pernah jelasin loh gitu ya bahwa oh 9层高 kue yang lapis-lapis. Jadi Cheng itu artinya layer lapis ya, lantai. Kalau sudah saya akan hapus, kita akan masuk ke lesson 14ya, 第14课 halaman 14. 所以我就是喜欢汉语的原因是因为它有逻辑itu logika ya. Tidak sesulit yang diomongkan gitu. Memang ya berbeda budaya, saya paham. Tapi ada beberapa kelebihan dia yang kita gampang gitu hafalnya. Oh, 千层高 gitu ya. 千 ribuan, 层 layer, 高 adalah 蛋糕的高。尤其是它是比如说 kata-kata yang luar, itu dia terasanya benar logika gitu ya. Jadi, oh 千层高，我不知道中国人有没有千层高， saya nggak tahu ya, China punya lapis legit ya. Tapi ketika diadopsi ke budaya-budaya kita, bahasa Mandarinnya gampang kita hafalin. Oh iya, ada logikanya gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang hadir hari ini kabar baik ya. Jadi yang penting memang perlu review, perlu belajar. Tapi logikanya itu enak, kita bisa maksudnya itu ya. Oke. Nah, 好的，我可以删除吗？ Saya boleh hapus? Hode, ya. Oke, puisinya teman-teman nangkap ya maksudnya. Jadi satu puisi motivasi buat semua orang, mengingatkan juga reminder. Kalau teman-teman hadiahkan buat generasi berikutnya, bisa anak, cucu, segala macam, saya rasa ini bagus ya. Artinya kalau kamu pengen punya pandangan yang lebih luas, skill yang lebih luas, kemampuan yang lebih oke, maka naik level ya, naik level pasti berbeda ya, seperti itu. Oke,
希望大家会喜欢这首唐诗ya. Saya harap teman-teman juga suka, bisa dapat artinya, bisa belajar kosakata, jadi tambah banyak pengetahuan ya. Oke, saya lanjut ya. Lesson 14，大家可以看一下我们的lesson berikutnya，我们的下一课 lesson berikutnya ya，第14课。Oke，我们看一下生词吧。Oke，halaman 37。tambah kecil. 是吗 ？Oke. Perasaan sih sama ya. Device saya juga masih sama jaraknya. Sinyal kali ya. Nah. Oke. Nah, coba teman-teman. Gimana cara settingnya ya? Saya juga nggak tahu bagaimana cara settingnya. 等一下，等一下。Saya matiin terus saya nyalain ya. Coba ya. Iya, memang sih begitu. Saya paham sih. Karena kadang-kadang saya juga yang kayak gitu. Sekarang gimana? Yang masih kecil gimana? Kalau yang sudah oke, nggak apa-apa ya. Kayak ada beberapa oke gitu ya. Memang begitu sih memang. Kadang-kadang ada telepon masuk, suara si device-nya Zoom jadi begitu. Oke. Jelas ya? Jelas ya. Oke, apa? 我们看一下生词 kita lihat kosakata halaman 37. 37, halaman 37. Ada kosakata untuk lesson 14 ya, 第14课. Tidak berasa ya, sudah 14. Lesson 14 ya, cuma kita masih separuh ya. Lesson 6, 7 ya kayaknya, masih separuh. Yuk, jayo, semoga kita bisa tambah lesson baru ya. Oke, ada 大家跟我念一下 teman-teman baca di posisi masing-masing ya. Saya bacain juga untuk teman-teman pelafalannya. Oke, 生词 生词 nada 1, nada 2, 词 nada 2 ya. 生词 sin baru,公寓 apartemen ya, 公寓 nya mulutnya setengah bulat, 公寓. Nomor 3, 恭喜 sinya ada 3 ya teman-teman. 恭喜 做客 ka baca kaha 做客 nada 4. 哪天 na-nya 3. 哪天 war 欢迎的 partikel ya 的 发音 对不起. Nah, kalau saya zoom suka begini, takutnya teman-teman pusing. 发音 声调 准确 kalau ketemu un gitu ya. Ini catatan aja, teman-teman bisa bikin catatan di sampingnya. Un itu bacanya apalagi orang China ya, ketara banget. Cuan. Jadi dia ada e sebenarnya di sini ya. Bacanya, tulisannya enggak ya. 准确 gitu ya. Jadi lanjut 12 nali. 13 过奖. Oke, silakan teman-teman yang mau catat tadi 准确 ya ada e. Jadi saya berusaha supaya pronunciation teman-teman benar-benar oke gitu ya, langsung standar. Jadi tidak ada rahasia ya. 准确 gitu ya. Oke, halo Ma. Ini udah, kalau udah sebentar. Saya clear dulu. Oke. 我们看一下这边啊, kita lihat yang sebelah sini. 多长时间 再来15有2下子
Karena yo sama liang sama-sama nada 3, maka yo-nya dibaca nada 2 ya. 有两下子，有两下子。16呢是初中，初 ZH angin, ZH tidak ada angin ya. 初中，初中。再来是已经，i-nya 3 ya teman-teman. Kadang-kadang kelihatan kayak 1. Tapi teman-teman kalau bisa print ya. Print sih harusnya jelas ya. 已经 sudah. 口语，口语。简单，简单。翻译翻译 kemarin kita sudah sering banget kita pakai waktu 口语练习ya. 翻译没有问题，没有问题，没有问题。可是，可是，停，停。ada 3 ya. 谦虚，谦虚。X5 ya, mulutnya setengah bulat. 好，再一次好吗？生词，新，公寓，恭喜，做客，哪天，玩儿，欢迎的，发音，声调，准确，哪里哪里，过奖，多长时间，有两下子，初中，已经，口语，简单，翻译，没有问题，可是，挺，谦虚。好，kita masih ada sedikit waktu ya sebelum kita 听写。我们还有一点时间，就来念一下好吗？我选一下还没被选中的同学啊。iPad Angel，这个是可能忘了换名字是吧？Saya unmute ya。等一下，对不起，sebentar sekali lagi ya。Saya unmute。可以吗？可以吗，老师？可以吗，老师？你的声音很小没关系的。没关系啊。你好，请老师，问您你好。怎么称呼？我是杨振福。还是很小，没关系。杨什么？杨先生是吧？呀，对，杨先生。对，你的声音很小，没关系。我们就念一下啊，第1到第5，来，杨先生，请。第1到第5。对，第1到第5。新。新，公寓。公寓，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜。对，喜nya ada 3 Pak ya。恭喜。做客。哪天。Oke, na-nya 3, jadi bacanya gini. 哪天。turun, 天，对，哪天。再来一下第3好吗？ sekali lagi yang ketiga。恭喜，恭喜，恭喜。喜 3 ya。恭喜呀，恭喜。对，恭喜。恭第5呢，喜。yang kelima boleh sekali lagi Pak。哪天。哪天 sudah lebih oke ya。好，谢谢您，杨先生，再见。再见。再见 oke ya。Kebalik ya, saya dengar suaranya apa yang Bapak tadi barusan ini nggak jelas, kecil banget ya. Oke, 没关系，kebalik jadinya。好，再来，我们接下去第6到第10 6 sampai 10。Oke, Ineke。你好，老师。你好，对，也是很小，没关系的kita nggak apa-apa. Yang penting saya masih bisa dengar ya. Kita lanjut 6 sampai 10, 第6到第10，来，请 silakan。玩。欢迎。的。发音。好。声调。对，发音都很好，声调都很好，所以谢谢老师呀。不客气，再见。Pelafalannya oke, nadanya oke, jadi tidak perlu saya koreksi lagi. 好，kita lanjut nomor berikutnya. Oke, Grace, Ibu Grace ya.
你好，好，老师。你好，哎，来念一下好11到15好吗？dibaca 11 sampai 15。来开始，1、2、3。中水 OK，Ibu ikutin Nali, saya ya. nali. 等一下，bentar. 准确准确 ，yes。 nali nali 过 Bacanya gini, Yang. bacanya gini Bu. Nali nali. 哪里哪里对，再来13。过奖 过奖, karena过 3 di belakangnya nggak ada siapapun jadi full ya. 过奖，过奖 对中之前多长时间？多长时间间 satu， 见 satu 不是间，间多长时间多长时间？OK，有两下子有2下子ini OK。可以再念一下11吗？11 boleh dibaca lagi？中嘴准确呀，准确。准 terus 12 12。哪里哪里好，13。我讲好，14 14。多长时间谢谢 Ibu Grace 呀，很好。有两下子 OK， 有2下子，有2下子tadi bacanya sudah benar。好的，谢谢您，再见。谢谢老师，不客气。再见。好, kita lanjut ya, nomor berikutnya. Nur Fauzia. Saya unmute. Bisa? Saya sudah unmute. Ya. 你好，老师。你好，Nur， 念一下16到20好吗？16 sampai 20 silakan。好，可以啊。竹创，中 ada 1。初创，gimana？ nada 1 jadi tarik datar semua ya. 初中。初中。初中。17。初中。已经。已经 tarik juga nada datar nada 1. 已经。lanjut。国语。口语好。19 19。简单。好。繁语。nada 4。繁语。ya kecil ya suara saya ya, kebalik sama teman-teman. 翻译 i-nya ditekan. Boleh sekali lagi yang 16 16。初中。初中。初中。ya, 然后17 17。已经。好，已经。再来是国20语。20。翻译。翻 1。翻译。翻译。翻译 ya, i-nya ditekan. 翻译。好，谢谢Nur。可以再来复习啊，bisa review lagi ya。谢谢你，再见。再见。saya lanjut ya. Florencia. 好，这是最后啊。yang terakhir kita nomor 21 dan sampai 24. Oke. Florencia, saya unmute. 老师好。silakan。你好，来念一下21到24。没有问题。可是。停。 3 停。agak turun lagi ya. 停。24。谦虚。谦虚 mulutnya。谦虚。ya, 谦虚 ya. Q bacanya CH. 谦虚。
2 3可以再来一次吗？停停，好，谦虚sama停ya, TH ya, jadi biar bacanya lebih tepat lagi. 可以再来一次吗？23。停好，24。谦虚谦虚，好的，谢谢 Florencia，谢谢你，谢谢再见。加油加油。Oke，好的。ini artinya saya taruh minggu depan ya, supaya kita bisa kingsi sama bahas PR. Tadi pas lagi baca ada quote up, mungkin teman-teman lagi bingung gitu ya. 老师是不是写错了？这个对吗？ini ya，ini，这个念长还是念长，对吗？gitu ya. Sorry, salah tulis posisi. Ini aja ya, yang tempat kosongnya banyak. Ini dia ada 2 baca teman-teman ya. Dia bisa baca chang, artinya panjang. Bisa baca chang, artinya bertumbuh. Ada 2, tergantung konteks. Kalau tadi kayak tadi changjiu. Nah, misalnya ketemu nih huruf Mandarin begini, maka dia otomatis baca chang. Changjiu, artinya awet, kekal abadi. Tapi kalau misalnya dia ketemu begini, ini nggak bisa, misalnya ada ketemu huruf begini 2, maka dia nggak bisa baca chang, tapi dia bisa chang. Changta ada chang, tumbuh besar, jadi dewasa, namanya changta ya. Mungkin teman-teman pikir apa salah kasih pinyin? 不是，它有2个念法ya, dia ada 2 cara baca tergantung konteks, dia gabung sama huruf yang mana. Semoga kejawab ya. Ini ada Farida ya, pas lagi baca muncul, jadi sekalian saya jawab. Yang mau screenshot silakan. 所以它有2个说法上，2个念法，2 cara baca. 像这个多长时间要念多长呀？多长时间就是这个长，长 artinya panjang, 长 artinya tumbuh, berbeda arti ya. 长 panjang, 长城 tembok Cina gitu ya. Terus 长久 yang tadi saya bilang, 多长时间 berapa lama durasi waktunya. Tapi kalau 长大、长高、tumbuh tinggi ya, misalnya kayak 像我儿子，你儿子长高了，anak kamu tumbuhnya tinggi, 高nya tinggi, 要念长高 tumbuh tinggi, 高nya tinggi ya. Nah, jadi kalau ketemu, ini berarti bacanya harus 长 ya, karena artinya tumbuh ya, 长高。所以对的。Kalau nanti udah mengenal huruf Mandarin, perlu tahu ya, dia punya arti apa sehingga masuk konteks gitu ya. Jangkau, tumbuh tinggi. Jangka, tumbuh besar. Ini jangka ya tang shema. Udah tumbuh besar, udah gede, mau jadi apa? Jangka. Nah, kalau kayak gini ya harus baca changjiu. Ketemu lagi changcheng. Kenapa? Teman-teman tahu nggak? Cheng ini sebenarnya kota ya. Changcheng. Tembok Cina ya, teman-teman sudah pernah pergi? 你们都去过长城了吗? Nah, kalau ketemu 2 huruf ini nggak bisa baca cang, tapi baca chang ya. Ini saya tulis begini ya. Chang, cheng. Cheng ini adalah kota, city. Jadi kalau teman-teman tahu, sebenarnya tembok Cina itu dibangun untuk mengelilingi kota itu. Namanya Changcheng, tembok Cina. 好了。所以不会再有疑问jadi nggak ragu-ragu ya ternyata dia punya 2 baca. 好的，去了长城。好的，Yunita 很好，ya sudah pernah pergi ke 长城。好的，我可以删除吗？ Sudah saya boleh hapus? Sorry. 我们先来看一下功课，对吗？我们有功课，ada PR。我们看一下我们的作业，我们的功课啊。是不是这个？
34、35，对吗？34、35。我们看一下啊。Kita lihat ya. Cie的cie, kakak perempuan. Nah, cie berarti pininian ada berapa? Cie. 对，第3。Nah, tips buat teman-teman, 姐姐、爸爸妈妈、哥哥、弟弟、伯伯、叔叔，还有很多称呼ya, masih banyak panggilan-panggilan lain. Kalau teman-teman bilang huruf Mandarinnya kan sama ya, mestinya ini harus taruh nada 3, benar nggak? Ya, tapi tips buat teman-teman, pokoknya yang panggilan gitu ya, yang diulang 2 kali, itu di huruf kedua pasti nada 5, pasti, itu sudah pasti ya. Papa, mama, 哥哥、姐姐、叔叔、伯伯、还有什么哥哥. Nah, pokoknya yang ada begitu dan panggilan itu pasti yang keduanya nada 5 pasti. Ya, cie. Jadi teman-teman mungkin bilang apa namanya? Kok ini kan huruf Mandarin sama, kenapa berubah nadanya? Ya, titi, nenek, ya semua ya. Oke, 再来介绍. 介绍 artinya memperkenalkan. Cie-nya nada berapa? Shao-nya nada berapa? 介绍 4. 对，介绍 ya. 介绍 artinya memperkenalkan. 介绍。我们再看下面35 ya. 35. Bermain nada war, 对，nada 2, 很好。malam hari 晚上，对，3 ya. Shang-nya bisa 4, bisa 5. 北京的一般都会轻声 ya, nada 5. 晚上 pendek. Kalau saya bacanya 晚上 sama artinya, sama ya. Karena shang itu huruf Mandarinnya sebenarnya ada 4. Shang. 所以没什么问题, kalau artinya masih sama nggak terlalu masalah ya. Cuma kebiasaan ngomong kadang-kadang karena China banyak ya, banyak daerah, jadi itu kebiasaan ngomong juga sangat berpengaruh. Yang penting teman-teman tahu, oh iya ya, shang. Lebih enak ya, pendek. Nah, tapi kalau shangnya ditaruh di depan kayak shangke, misalnya gini ya, ketemu guru Mandarin begini, shangke. Nah, 这个一定要念第4声 ya, pasti harus baca nada 4, shangke, menghadiri kelas. 上课。好，再来 10.000 对，1万。kan sebenarnya i ada 1, cuma karena 1-nya ada 4, sehingga i-nya jadi ada berapa? 1万。对，谢谢 Yono ya. Ada 2, 4 ya, 1万。好，silakan di screenshot dulu. 1万。Itu 对吗? Benar semua ya. PR-nya tidak terlalu sulit. Yang penting ini. Saya ulang lagi ya. Ini nggak akan ada di Hanyu-Ping. Tidak akan ada. Adanya JIE doang. 好，再来看一下句子 kalimat. Kalimatnya gimana susunannya? 常他们老师打给电话。同学们做了没？sudah dikerjakan? 他们常给老师打电话。他们常给老师打电话。Mereka sering menelpon guru. 对，他们常给老师打电话。Oke ya, benar semua ya. Yang penting 给老师打电话. Itu frasanya udah benar ya. 给谁打电话? Kita ada satu cara ngomong begitu. 给妈妈打电话, 给爸爸打电话, 给班长打电话. Mungkin ada yang bikinnya gini, 老师常给他们打电话 gitu ya. Misalnya ininya sama ininya kebalik. Ya masih oke ya, nggak apa-apa. Cuma artinya berbeda doang ya. Oke, lanjut ya. Sera Surya, Changnya ya bagaimana nanti ada di PR juga ya. Chang adalah sering. Ini, Chang. Nadanya benar, Chang ada 2 ya. Chang ge laoshi da denhua. Oke, saya lanjut nomor 2. 以后告诉你，请知道我
silakan. 你知道以后，等一下 ，OK， 你知道以后，请告诉我，对吗？请告诉我 ，OK。Ini mungkin nanti ada beberapa opsi ya, 告诉我。OK， 你知道以后，请告诉我。mungkin teman-teman ada berbeda-beda versinya. Bentar, saya cek. 等一下。我看一下，bentar ya. Oke. Nggak kebuka, bentar. Oke. 知道以后，请你告诉我。Oke, sama ya, yang sama saya nggak ini. 以后请你告诉我，知道。Nggak bisa baca terus, tetap harus begini. 你知道以后告诉我。mungkin ada yang begini. 知道以后，请你告诉我。Tolong kamu kasih tahu saya. 告诉 ini mungkin saya tulis bareng aja ya. Jadi teman-teman nggak bingung kenapa kepisah. Ya gini aja ya. Jadi biar lebih gampang baca ya. 你知道以后，请你告诉我。atau 知道以后，请你告诉我 masih oke. Yang udah sama berarti nggak usah tanya ya. 你知道以后，请你告诉我。请你知道以后告诉我。Boleh ya, Ibu Cindra. Tapi saya nggak tulis lagi ya, biar nggak terlalu banyak. Yang nggak bisa, saya akan bilang nggak bisa. 请告诉我以后，你知道. Nggak bisa, Ibu Rinawati. Boleh dibantu revisi dua versi yang di depan. 请告诉我以后，你知道. Fefe nggak bisa. Diana 知道以后，请你告诉我 bisa, cuman kausunya su, nggak pakai h. Itu koreksi saya. Erika, 请你以后告诉我知道. Nggak bisa, Erika. Nggak bisa, saya langsung nggak bisa. Tinggal teman-teman pilih versinya yang di depan. 你知道以后，请你告诉我. Oke, sama ya kayak punya saya Lina. 你知道以后，请告诉我。Lily sama ya. Oke. Kalau yang nggak bisa, saya langsung bilang nggak bisa. 他们常给老师打电话. Oh, boleh ya, Wiriani. Tadi 他们常给老师打电话. Ya, sesuai saya kan ya? Benar ya? 他们常给老师打电话. Ya, berarti persis kayak jawaban saya. Oke. Devi, 请你告诉我知道以后. Nggak bisa, Devi. 对不起, harus dua format yang di depan. Saya rasa udah nggak bisa dibalik-balik ya. 知道以后，请你告诉我. Atau 你知道以后，请告诉我. Boleh. Cuma dua ini. Oke, silakan di screenshot untuk kalimat yang benar. Oh ya. Chang itu nama orang gitu ya, nama guru. 不是, Changnya sering, Pak. Salah ya, Chang sering. Sudah? Oke, kalau misalnya dipakai Chang Laoshi, kira-kira kalimat Bapak gimana? Kan shi meiou xing Chang ba? Iya, cuma nggak ada marga Chang ya, setahu saya Pak. Adanya Chang. Jadi kalau teman-teman salah paham, ya nggak apa-apa. Cuman adanya marga Chang, meiou. Baijiaxing kan ada marga yang ratusan ya. Tapi setahu saya nggak ada marga Chang. Adanya marga Zhang, Zhang Xiansheng de Zhang ada. Ini marga orang ada ya. Oke. Saya nggak benerin ya, karena memang artinya yang saya maksud Chang. Terus yang kedua, memang nggak ada marga orang Chang ya, selama ini yang saya tahu. Ya, adanya marga Zhang, Zhang Xiansheng yang saya baru tulis ya. Oke. Silakan di screenshot. 不可以 Yeni, nggak bisa. Kalau format yang pertama cuma bisa begini, tidak ada option lain ya. Oke. Zhang, 对不起, Zhang ada satu ya benar. 谢谢.
Jangan ada satu ya. Agak ulang. Selain yang nomor 1, selain yang ini sudah tidak bisa ya. Jadi jangan dibalik-balik. Subjek, terus ada partikel sering, baru ke objek, terus tatianhua kata kerja ya. Nah, formatnya seperti itu. Ada? Sudah? Halaman? Ya, nomor 2 opsinya cuma 2 itu. Saya sudah tidak bisa yang lain. Kayak teman-teman tadi tulisin di chat yang nggak bisa, memang saya bilang nggak bisa ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kalau memang bisa, saya akan bilang bisa. Semaksimal saya, kalau memang benar, saya akan bilang benar ya. Jadi bukan saya bilang harus ikutin saya diktator, enggak. Justru kenapa saya cek supaya oke, kalau ini oke, saya akan okein. Tadi ada satu punya Bu Cindra, itu oke. Berbeda dari 2 ini. Sebentar, saya lihatin. Jadi saya nggak akan bilang, oh ya udah kita selain aja biar saya benar. Enggak juga ya. Kalau memang benar saya akan bilang benar. Jadi, ya. Jangan khawatir ya. Kalau formatnya salah, saya akan bilang salah. Punya Ibu Cindra hilang ya. Ya, kalau Tondo mau pakai ini juga boleh. Tapi ini Ibu Cindra pakai frase. Ini ya, aku coba tahu lah. Boleh bantu chat lagi? Nah, sudah begitu. Kalau masih mau gitu ya, versi yang lain. Ya, tunggu Ibu Cindra chat ya, nanti saya kasih. Teman-teman silakan boleh screenshot untuk PR berikutnya. Ini silakan, nomor 36, silakan di screenshot dulu. 请你知道以后告诉我. Ya, 谢谢 Ibu. 请你知道以后告诉我. Jadi, 请nya dia sendiriin gitu ya, dia taruh depan. Terus, 你知道以后告诉我. Boleh, karena 请nya kan minta tolong gitu ya. Minta tolong sesudah kamu tahu, kasih tahu saya. Itu masih oke ya. 请你知道以后告诉我. Nah, kalau kita mau praktis ya, 你知道以后请你告诉我. Jadi, minta tolongnya di belakang. Itu masih oke ya. Silakan. Setelah itu udah nggak bisa ya, 3 ini doang. Udah di screenshot? Mungkin saya boleh tulisin ya, kalau teman-teman masih pengen ada versi lain nggak gitu ya. Kalau mau yang ini udah di screenshot, biar saya balik ke halaman tadi. Sudah ya. Oke. Ya, kalau Ibu Cindra itu cingnya dia taruh ke depan ya. Jadi ini. Cing, 你知道以后告诉我. Formatnya tetap begitu sih sebenarnya ya. 你知道以后告诉我. Kasih tahu saya. Ya, sebenarnya ya sama kayak ini, cuman cingnya dipindah ke depan ya. Cingnya kasih. Yang lainnya udah nggak bisa ya. Sorry ya teman-teman. Saya lanjut. Oke, lanjut berikut. Ini teman-teman mau catat ya. Catat yang cepat, tinggal dipindahin gitu ya, cingnya. Silakan. Mau di screenshot yang tambahan ini boleh. Sudah? Kalau mau? Kita lanjut ya, PR berikutnya nomor 37. Chang ya. Nah, ini yang tadi saya jawab ke Syira. Syira Surya ya tadi ya. Nah, Chang sama juga Chang 不一样. Satu mencicipi, satu sering. Ya, tinggal teman-teman kasih HIP. 36. Apa? Ya, 36 silakan. Halo. 36.
再来37 37 37好，再来是38，哎，没有38，等一下saya kasih kalimat，哎，有lupa，有38啊，38，baru nanti 2 kalimat nyusun. 38, ada mama merepotkan kuda sama partikel kah, apakah ya? 好了啊。好了，再来。Nah, 2 kalimat menyusun. Yang ini saya kasih arti partikel ya, supaya teman-teman nggak terlalu bingung ini apa ya. Partikel pa, lah ya. Oke, silakan disusun. Jadi PR di rumah. Halo, Ma. Kalau sudah, 我们还有一点时间，我今天给大家听写，masih ada sedikit waktu ya. Saya kasih 听写 beberapa, biar teman-teman yang udah belajar nggak kecewa ya. Kadang udah belajar tapi nggak 听写 gitu ya. Oke, halo Ma. Kalau sudah saya ganti file. 好。Soal saya bacain, saya berharap teman-teman tulis Hanyu Pinyin sama nada yang benar ya. Jadi bisa latihan tulis Hanyu Pinyin beserta dengan nadanya. Oh, 开始吧, mulai ya. Pertanyaan nomor 1. Nomor 1. 请问您贵姓？请问您贵姓？ Dijawab ya, teman-teman. 请问您贵姓? Dijawab pakai bahasa Mandarin juga, Hanyu Pinyin dengan nada yang benar ya. 请问您贵姓?请问您贵姓? 好了，第二 nomor 2， 你做什么工作？你做什么工作？ Nomor 2 ya, silakan dijawab juga. Nah teman-teman, bagi profesinya yang teman-teman tidak tahu, nanti mungkin karena waktu ya, jadi teman-teman boleh chat, misalnya langsung saya nggak tahu profesi saya, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia dulu, nanti saya pikir saya akan kasih list buat teman-teman ya, kita jadiin bahan di kelas. Oke ya, jadi kalau misalnya langsung saya nggak tahu nih pekerjaan saya di bahasa Mandarin, pakai bahasa Indonesia dulu, yang penting tahu cara menjawabnya ya. Oke, 你做什么工作？ Halo Ma, saya kasih 3 ya, 3 pertanyaan yang teman-teman salin, terus dijawab juga pakai bahasa Mandarin. 好，再来是第3。
你有姐姐吗？你有姐姐吗？Nomor 3. 你有姐姐吗？ Kalau ini saya rasa teman-teman bisa jawab ya, tinggal iya apa enggak. Silakan dijawab dulu. Bagi yang benar-benar ikut dari basic, sekarang saya minta feedback-nya. Benar-benar basic maksudnya belum pernah belajar ya, ini baru pertama kali belajarnya sama new normal. Berarti kan kita udah setahun dengan bahan materi yang diulang-ulang ya. Jadi 3 soal ini kira-kira bisa ditangkap artinya. Yang sudah pernah punya basic sih saya pikir nggak terlalu masalah ya. Kira-kira bisa, kalau bisa berarti pendengaran teman-teman sudah naik ya, meningkat. Ya, cek saja profesinya teman-teman ya. Nanti saya bikinin list saja. Nah, kalau kita bahas gak keburu ya. Jadi bagi teman-teman yang merasa, oh ya saya pekerjaannya ini ya, ngomongnya gimana. Nah, silakan dicek. Nanti pancang kasih saya ya. Sama bisa kalau HRD itu department. Misalnya staf HRD atau manajer HRD itu perlu ya, karena ini kan itu semua kuncul, kamu pekerjaannya apa ya. Oke, kita bahas ya. Yuk, sebentar saya share dulu. Ya, sudah kelihatan ya. Oke, 请问您贵姓? Jawaban teman-teman adalah, kalau yang nggak punya marga, misalnya kalau yang punya marga kan jawabannya gini. 我姓, saya marga apa gitu ya. 叫 也可以, langsung misalnya dipanggil apa. Atau kalau memang teman-teman nggak punya marga gitu ya, pas ditanya pertanyaan ini, maka jawabannya adalah langsung 我叫 apa gitu ya. 我叫 Felicia, 我叫 Florencia. Ya, yang penting pinginnya benar ya. Misalnya 我姓张, saya marga Chang, 叫什么? 叫 Felicia contoh ya. Kalau memang nggak punya nama Mandarin nggak apa-apa, nggak usah dipaksain ya. Misalnya 我叫 Liana gitu ya. 我姓什么? 对不起，我叫什么? Misalnya saya dipanggil Liana contoh ya. Misalnya contoh nggak mau pakai marga atau memang nggak tahu marganya apa. Contoh ya, yang penting formatnya begini ya. 我姓什么什么叫什么什么. 我叫. Oke, nomor 1 saya rasa benar semua ya. Saya lanjut lagi. 你做什么工作? Nah, jawabannya adalah 我是 tinggal profesinya teman-teman ya. Seperti kata saya tadi, saya nggak bahas ya. Kalau bahas nanti ada yang nggak kebahas, kasihan juga. Jadi mendingan nanti listnya kasih saya, nanti saya kasih teman-teman. Jadi semua teman-teman bisa dapat kosakata itu ya. Bisa, 我是 contoh 家庭主妇. 家庭主妇 adalah ibu rumah tangga. Oke, 我是职员 contoh ya, saya adalah karyawan. 职员 karyawan ya. Misalnya karyawan di bank, 银行职员 kalau mau lebih detail. Yang penting cara jawabnya adalah saya adalah 我是什么什么什么什么. Ya, yang melebar bekerja di mana itu nanti dulu ya. Nanti mungkin kita ada satu sesi lagi kerja di mana. Tapi kalau ini adalah kamu bekerja sebagai apa, kamu melakukan pekerjaan apa, makanya jawabannya adalah
我是什么什么，我是家庭主妇，我是职员，我是经理ya. Kita udah pernah belajar beberapa profesi ya. 我是经理. Nah, bagi teman-teman yang ngecat department, tolong diperjelas posisinya apa ya. Misal HRD itu kan sebuah department. Nah, tadi kayaknya ada yang chat lagi ya, misal manajer HRD. Supaya saya bisa lebih mudah itu langsung profesi semua ya. Oke, lanjut. 你有姐姐吗? Jawabannya jawabannya adalah ada dua pasti ya. Oh, misalnya contoh, 老师我有姐姐. Atau kalau tidak punya, oke, 我有两个姐姐 boleh. 我没有姐姐 对. Ya, jawabannya cuma di antara ini atau kayak teman-teman modif, 我有两个姐姐, saya punya 2 orang cici perempuan. 我没有, saya nggak punya, atau 没有 juga boleh. 有, kalau pendeknya teman-teman mau jawab begini boleh. Ya. Jadi 3 soal ini saya ngetes ya. Kita sudah belajar kosakatanya, terus teman-teman jadi tahu jawabnya. Begitu orang lain tanya, minimal teman-teman bisa jawab. Ya. Nah, tadi kenapa saya minta feedback, teman-teman bisa nggak dengar 3 pertanyaan ini dan nangkep artinya? Kalau bisa, yang benar-benar dari basic, berarti ya saya punya KPI ya, 1 ukuran, oke, berarti ya oke gitu ya, menurut saya ya bolehlah lulus ya, Pancang ya. Oke. Ya, yang profesi saya skip ya, jadi biar semuanya bisa dapat kosakatanya, karena yang kebahas sama bahas kan kasihan. 我有几个姐姐吧 Charles kalau一个 oke, 对不起我念错了, ada seorang cici perempuan boleh, cuman JJ-nya JIE, yang lainnya udah benar ya. 我有一个姐姐吧 Charles. 小小季我有一个姐姐 oke. 我有3位姐姐 Sheila oke. Lanjut, 我有姐姐我没有姐姐, 没有姐姐有2个 boleh ya. Chandrita jawabnya gitu boleh, 我有2个. Nah, karena konteksnya ini姐姐嘛. 我有2个姐姐 Ibu Lili oke. Erika 没有. 我有2个姐姐. Wireni boleh cara jawabnya gitu ya. 有我有2个姐姐. 是我有姐姐. Pak Charles, kalau yang ini saya koreksi ya. Kan 你有姐姐吗? 是的. Kalau sure itu adalah urusan. Kalau mau pakai 是 boleh. 是的, 我有姐姐 ya, saya punya. 是的 artinya iya, saya punya cici perempuan. Oke, 再来，你有姐姐吗？我没有姐姐呀，有一个 OK 呀。我有一个哥哥和一个姐姐 OK。你就是我是职员 OK， 有一个 OK 呀。我姓李，名叫 Parikianto， 名叫 jauhnya pakai ini ya, JIAO bukan CIAO. Tidak akan ada begini. Langsung dicoret dari kamusnya teman-teman ya. Tidak akan ada Hanyu yang CIAO, 没有，不会有。Nah, ini nggak akan ada. Ya. Jadi teman-teman yang mulai ragu, jauh CIAO atau JIAO, ini doang. Tidak ada ini ya. Saya langsung coret. 我做工程师 ya, Pak Utomo ya. Nanti saya kasih spellingan yang benar ya. 工程师 di sini ya. 工程师 ya, ini ya spellingannya ya Pak. Tapi nanti saya kasih lagi biar semua bisa dapat kosakata. Oke. 我是家庭主妇. Oke. Ibu Judi udah benar ya, IRT. Dulu banyak banget yang tanya saya ya, IRT. Makanya saya pakai itu. Harusnya udah pada tahu ya. Oke. Ya, yang lainnya akan saya kasih ya. Nanti Pancang bisa screenshot ke saya. 谢谢同学们，祝大家周末愉快，我们下星期见，谢谢班长，再见，拜拜。班长不在啊？哦，对，班长不在，好吧，那我就把它结束了啊，拜拜，再见，同学们。